Perkenalkan, nama saya Aksita Herunisa. 3 digit NIM terakhir saya 83, saya dari kelas 2024C. Di sini saya akan menemukan tugas yang diberikan oleh Bu Rosita untuk video yang kedua, yaitu Snake Game atau game ular. Yang pertama-tama, uh, saya membangun game ini dengan menggunakan base Python dengan berbasis Pygame. Game ini merupakan pengembangan dari program dasar yang telah diajarkan oleh Bu Rosita uh, minggu lalu, dan saya menambahkan beberapa fitur saja, yaitu dengan menambahkan 2 jenis apel dan juga sistem skor dan juga pengecekan tabrakan, dan juga yang terakhir yaitu penambahan suara ketika ular tersebut memakan apel. Uh, untuk lebih jelasnya, mari kita jelaskan untuk kodenya dulu. Nah, yang paling pertama yaitu saya di sini mau mengimport 4 modul utama, yaitu Pygame, SRS, Random, dan Time. Nah, Pygame ini digunakan untuk kayak framework yang digunakan untuk membuat game. Lalu SRS ini digunakan untuk kayak SRS ini digunakan untuk ketika kita keluar dari game tersebut, maka akan ada kayak jeda gitu. Nah, untuk yang random ini akan saya gunakan terhadap apel-apel yang akan dimakan oleh si ular itu, karena nanti apelnya bahkan kayak acak gitu. Lalu ada time. Nah, time ini digunakan untuk uh, waktu delaynya ketika kayak ular itu jalan atau gimana. Nah, yang pertama yaitu ada class object. Nah, class object ini menyimpan 2 informasi, yaitu color dan position atau posisi. Nah, color ini nantinya digunakan untuk kayak warna objek-objeknya, kayak warna ularnya, warna apple-nya. Lalu apelnya kan nanti ada 2, jadi beda warna tuh. Terus untuk yang position ini nanti digunakan kayak posisinya ular itu kayak gimana, terus juga apple-nya itu kayak gimana gitu. Nah, yang kedua ada just draw. Nah, fungsi ini digunakan untuk menggambarkan objek-objek ke dalam layarnya gitu. Nah, selanjutnya ada kelas snack atau kelas ular. Nah, kelas ular ini eh, kayak kelas turunan lah dari kelas game object tadi. Nah, di kelas ular ini ada satu fungsi, yaitu position. Nah, position di sini ini kayak sangat penting digunakan di sini gitu, karena kayak posisi apapun itu akan dilakukan di sini. Lalu ada kayak fungsi ini, fungsi change direction. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengatur arah si ularnya gitu, kayak up atau down atau kanan kiri gitu. Selanjutnya ada fungsi move. Nah, fungsi move ini digunakan untuk memindahkan posisi ularnya, kayak di setiap frame gitu, kayak berpindah gitu. Maka kayak up bisa kayak dari min 10 atau dari kurang 10 dulu ini, kalau down itu gini, kalau kiri itu gini, kalau kanan itu gini gitu. Nah, selanjutnya ada fungsi seek. Nah, fungsi ini digunakan untuk menghapus ekor ketika snake tidak dimakan. Nah, ketika kayak ularnya itu kayak nggak makan nggak makan apel, maka kayak fungsi ini kayak menghapus ekornya gitu gitu. Nah, untuk draw ini sama seperti tadi, itu kayak penggambaran gamenya. Nah, ini game windownya kayak latarnya berapa gitu.
Lalu untuk fungsi selection ini kayak mendeteksi tabrakan dengan tembok atau dirinya sendiri, karena itu juga sangat penting dalam game ini. Selanjutnya ada kelas apel atau kelas apel. Nah, di kelas apel ini digunakan untuk membuat objek makanan kayak yang dimakan buat si ular tadi. Nah, posisinya itu uh, diletakkan random ya, karena di sini kita ada randomnya. Lalu uh, karena kita menggunakan dua apel, maka di sini ada kayak dua apel gitu, antara apel satu dan apel dua. Nah, apel satu nanti berwarna merah dan apel biru juga berwarna merah. Ketika kayak nanti keduanya kayak bisa dimakan, maka akan ada respon. Nah, respon ini digunakan untuk menambahkan kayak menambahkan skor plus satu ketika buahnya itu dimakan. Selanjutnya ada kelas game. Di kelas game ini kayak jalannya game ular ini gitu. Nah, di kelas game ini adalah bagian inti dari program ini juga, kayak ini save game window. Nah, ini digunakan untuk menggunakan play game displaynya di set di berapa, di frame berapa gitu. Lalu untuk captionnya yang di atas itu nanti ada snack game gitu, karena itu merupakan judul dari game kita. Selanjutnya yaitu ada apel merah dan apel biru. Nah, apel merah dan apel biru itu kayak gini. Untuk colornya merah 2500, kalau biru 0025. Nah, self score ini nanti digunakan untuk menghitung skor, sistem skornya. Lalu ada opsional suara makan. Nah, ketika nanti ular itu makan, maka akan ada suara ini, add ini makan. Tetapi bila ini dijalankan, ini file ini add makan mp3 itu harus satu folder dengan program kita, karena kalau tidak satu folder itu nanti tidak keluar suaranya. Lalu ada game over. Nah, pada saat di fungsi ini itu digunakan ketika kita kayak menabrak tembok atau menabrak diri kita sendiri. Nah, ketika ini nanti akan muncul kayak font dan PY game dengan font Arial dengan ukuran 90. Nah, nanti tulisannya itu Yudit kamu kalah gitu. Terus selanjutnya yaitu ada show score, fungsi show score. Nah, show score ini digunakan untuk menampilkan skornya, berapa sih skornya sekarang gitu. Nah, nanti tuh ini berada di pojok ini, di pojok kiri, dan menggunakan font Arial dengan ukuran 20. Lalu ada check it. Nah, check it ini kayak ketika ular itu makan makan apel warna merah atau warna biru. Nah, fungsi ini yang akan dijalankan, karena jika ular memakan apel biru atau merah, nanti ketika sudah dimakan, maka apel itu kayak akan berpindah lagi gitu posisinya, ini di sini. Nah, ini untuk berpindah lagi posisinya kayak set awal, kayak secara acak lagi. Lalu ada ini devran untuk menjalankannya. Nah, di devran ini merupakan looping utama dalam game ini, karena kayak di sini ada deteksi input keyboard, terus pergerakan ularnya itu gimana, bisa juga buat ngecek makannya ini, lalu bisa cek tabrakannya juga ini. Nah, itu sih, dan kayak memperbarui tampilan di frame juga. Nah, eh, yang terakhir ini if name. Nah, ini digunakan untuk memanggil program-program yang ada di atasnya supaya bisa jalan gitu gamenya.
tanpa berlama-lama kita akan run dulu. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, ketika dimakan ada suaranya kan. Bentar, agak sulit ini memang. Nah, ketika nanti di tembok, maka tampilannya akan seperti itu. You did tadi, seperti yang aku jelasin di awal. Uh, itu saja sih yang bisa aku sampaikan. Semoga video demo ini bisa bermanfaat bagi kalian yang ingin mencobanya, silahkan. Terus program ini juga menampilkan cara bagaimana Paychan dan Paygame ini bisa digunakan untuk membangun game interaktif yang sederhana dengan deteksi tabrakan dan lain-lainnya. Dan juga kayak kalian bisa coba ini nanti. Lalu juga aku di sini mohon maaf bila ada salah kata dari aku dalam penyampaian aku kurang jelas atau bagian mana, aku mohon maaf. Dan terima kasih juga karena kalian sudah menonton video ini, sudah menyimak video ini. Akhir kata dari aku mohon maaf bila ada salah lagi. Atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.